Now we're going to start a new series which is First John. Yeah? Hari ini kita akan memulai seri yang baru dari kitab 1 Yohanes. So how many of you read First John? Siapa di sini yang sudah pernah membaca kitab 1 Yohanes? Coba angkat tangan. Well, everyone, huh? Semua pasti pernah So ya. it's a short book, Ini adalah kitab yang sangat singkat. and probably John, who wrote the fourth gospel, wrote the First John. Jadi ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes, penulis kitab Injil Yohanes. Towards probably his end of his life. Yang ditulis mungkin kemungkinan besar setelah dia menjelang mengakhiri Ah. akhir hidupnya. So First John is very, very like it goes to the basics of Christianity. Yeah? Kitab 1 Yohanes disampaikan untuk menyampaikan dasar daripada kekristenan And sesungguhnya. if you look at the style, it's quite similar to the book of John, fourth gospel. Yeah? Kalau kita membaca lebih lagi, gaya penulisannya juga ada kemiripan dengan kitab Injil Yohanes. And I am sure that you will be so blessed as we study the book of First John. Yeah? Dan saya berdoa, sangat percaya juga Anda akan diberkati Amen. oleh pembahasan daripada Amen. kitab 1 Yohanes ini. Hallelujah. Amin. So today what I want to do is I'm just going to go through chapter 1. Saya akan mengajak kita semua membaca bersama-sama di pasal yang pertama ini. It only has 10 verses. So what I'm going to do, I'm just going to do verse by verse. Yeah? Karena ini cukup panjang, nanti saya akan coba membahasnya ayat per ayat buat kita semuanya. Amen. So have your Bibles ready. So let's read the whole chapter. Yeah. Oke, kita akan baca seluruhnya, nanti saya akan bahas per pasal. Ayat pertama, kitab 1 Yohanes dikatakan seperti ini. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amen. Hallelujah. So let's go from verse 1. So Mari kita kembali kepada ayat yang go back pertama. to verse 1. Yeah, okay. So it says, from that which was from the beginning, which we heard, we seen, we touched, concerning the word of life. Di ayat pertama diberitahu apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami sentuh, kami raba tentang firman hidup. So the word of life, obviously we're talking about Jesus. Firman yang hidup di sini pasti berbicara kepada atau mengenai Yesus. But John starts by saying that he was from the beginning. Tapi ayat tadi yang sudah kita baca, frasa paling awal adalah apa yang telah ada sejak semula. Because Jesus is God. Amen. Hallelujah. Karena sesungguhnya Yesus adalah Allah. He was with the Father, verse 2 says. Yesus adalah Allah, itu adalah yang dikatakan Now, ayat 2. but John says he could see, he could hear, he could touch Jesus. Yohanes memberitahu bahwa Yesus itu bisa saya lihat, Yesus itu bisa saya dengar, dan Yesus bisa saya sentuh. Because verse 2, because he was made manifest.
Karena dia berbicara, dia bisa mengalami itu semua karena Yesus telah bermanifestasi menjadi manusia seperti That kita. is because our God came as a fully human. Jesus walked on the earth 2,000 years ago. Karena Allah itu telah menjadi manusia dalam bentuk Yesus dan dia berjalan seperti kita manusia di bumi ini. And people could hear him, people could see him, people could touch him. He actually touched people and healed people. He was with us. Dan semua orang yang hidup pada saat itu, dia bisa melihat Yesus, dia bisa mendengar Yesus, dia bisa meraba Yesus. Bahkan Yesus pun menyentuh, meraba setiap orang dan mereka mengalami Haleluya. kesembuhan mujizat. We are not believing some kind of mystery. We are believing somebody who was with us 2,000 years ago in fully human form. Amen. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang saya mau katakan adalah Yesus yang kita percaya itu bukanlah sesuatu imajinasi. Haleluya. Yesus itu bukanlah sesuatu misteri. Dia Yesus yang hidup, yang dia pernah ada di antara kita menjadi Amen. manusia. Hallelujah. And verse 3, it says, we proclaim to you so that you may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and His Son Jesus Christ. Dan ayat ketiga diberitahu, kami beritakan kepada kamu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, persekutuan dengan Bapa, dengan Anak Yesus Kristus. Now, Jesus came as a human and He fellowshipped with us. Jadi Yesus datang untuk bisa memiliki persekutuan dengan kita semua. Can you imagine, like your kingdom group, Jesus was there and He talked with you guys. How would you feel? Jadi bisakah engkau membayangkan Yesus hadir di tengah kingdom groupmu dan engkau bisa merasakan kehadirannya seperti manusia juga. And then, therefore, we can have fellowship ourselves too. Maka dengan begitu kita juga bisa memiliki persekutuan Haleluya. dengan dia secara pribadi. Amen. And when we fellowship, there is God, there is Jesus in the fellowship. Jemaat Tuhan, ketika engkau bersekutu, engkau sedang bersekutu Haleluya. dengan Tuhan atau di dalam Tuhan. Amen. That is why even though we come from very different backgrounds, we can come as a family, as brothers and sisters, because God is among us. Itulah kenapa Haleluya. kita bisa berkumpul meskipun ada perbedaan suku, bahasa, apapun perbedaan yang ada, kita bersatu, bersekutu Amen. karena kita diikat di dalam nama Tuhan Yesus. Isn't that wonderful? Isn't that Bukankah wonderful? itu sesuatu hal yang Hallelujah. ajaib? Amen. Now, verse 4 is the most important thing. Dan ayat 4 adalah sesuatu yang sangat penting juga. It says, so that our joy may be complete. Supaya sukacita kami menjadi sempurna. You know, in this kind of fellowship, where God is in our church fellowship, the joy can become complete. Di tengah persekutuan inilah sukacitamu Haleluya. bisa menjadi sempurna, jemaat Tuhan. Because God gives joy in our fellowship. Karena Tuhan memberikan sukacita di tengah persekutuan yang ada. Hallelujah. You know, our joy can be complete means it can go up. Arti daripada sukacita menjadi sempurna, sukacitamu bertambah terus. I want to ask you, ICA Indonesian congregation, where is the level of joy in our fellowship? Pertanyaannya sekarang adalah di mana sesungguhnya level daripada sukacitamu hari-hari ini? If this is complete joy, where is ICA Indonesian congregation joy? Kalau yang paling atas adalah sempurna, di manakah keadaan kondisi sukacita level daripada jemaat Tuhan sekarang ini? Hallelujah. Maybe somewhere here, maybe. Apakah di sekitar ini? Now, I want to challenge you. I want to challenge everyone here. I pray that ICA Indonesian congregation, the joy level will go up this year. Saya berdoa dan menantang kita semua bahwa semua kita di tempat ini, sukacita levelnya akan terus bertambah. Hallelujah. Go up. Bertambah. To the completion level. Hallelujah. Sampai kepada titik kesempurnaan. Amen. daripada Hallelujah. Tuhan. Amin. Amen. Because God gives joy in our fellowship. Karena kita bisa menjadi sempurna, karena Hallelujah. Allah lah yang menambahkan sukacita itu. We cannot fake this. We cannot, God gives joy in our fellowship. Kita tidak bisa berpura-pura untuk bersukacita. Hallelujah. Sukacita itu natural, karena Tuhanlah yang memberikannya Amen. kepada Hallelujah. kita semua. Now from verse 5, things shift a little bit. It talks about different things. Lalu di ayat kelima,
dia menyampaikan dari sudut pandang yang berbeda. So if you look at verse 5, he now suddenly talks about God is light and there's no darkness at all. Karena di ayat 5 dia tiba-tiba memberitahu tentang kondisi daripada Allah. Siapakah Allah itu? Allah adalah terang dan dia sama sekali tidak ada And kegelapan. you look at verse 6, it says, if we say we have fellowship with him and if we walk in darkness, we are liar. Dan ayat 6 diberitahu bahwa jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia namun kita hidup dalam kegelapan, Hallelujah. kita berbohong. So in our fellowship, we should not walk in darkness. Jadi di tengah persekutuan kita, hai jemaat Tuhan, kita hallelujah. tidak boleh berjalan di dalam kegelapan. Amen. And now I want to ask you, how many of you seen really dark place? I'm talking not spiritually, I'm talking physically. Pernahkah Anda menemukan sebuah tempat yang sangat gelap secara fisik, bukan secara spiritual, tetapi benar-benar gelap, nggak You ada know? cahaya. Like when I visit Sydney, because my parents and my wife's parents are in Sydney, we go to Sydney a lot, and there are not many lights because it's so big. Ya, saya berasal dari kota Sydney di Australia. Dan saya ketika mengunjungi keluarga, saya menemukan banyak tempat yang gelap di sana karena kota itu besar sekali. Now in Hong Kong, like at night, the light everywhere is very bright. But in Sydney, because it's so big, I'm sure in Indonesia too, there are many places there are no street lights. Enggak seperti Hong Kong yang kecil, kalau malam hari semua lampu menyala jadi teranglah seluruh kota. Tapi Sydney yang besar itu seperti Indonesia, ada satu tempat-tempat area tertentu yang tidak disinari, tidak ada lampu di sana. So when you go there, it's really dark. You cannot see anything. Jadi ketika engkau masuk ke sana, maka engkau akan melihat kegelapan, tidak bisa melihat apapun. So when it's dark, when there's darkness, nobody goes there. Dan ketika kegelapan itu ada, saya yakin nggak ada orang yang mau ke sana. You'll be crazy because maybe you will stumble, you will trip over. Karena engkau akan kesandung atau engkau akan terjatuh. Maybe there's some crazy people there. Atau mungkin ada orang-orang jahat yang bersembunyi di dalam, engkau tidak Maybe tahu. there's some animals, like, Atau mungkin ada Ah, binatang buas yang menantikan Anda di kegelapan. who Nggak ada knows? yang tahu. You cannot see, so you cannot tell. Karena engkau tidak bisa melihatnya, maka engkau nggak bisa menyadarinya. Same with our spiritual walk. Sama halnya dengan kehidupan kerohanian. It says we should not walk in darkness spiritually. Kita tidak boleh berjalan di dalam kegelapan, kita tidak boleh pergi ke tempat Amen. kegelapan. Hallelujah. So what do we mean by darkness? Apa maksudnya tentang kegelapan? Of course, it can be many different things, but one example that John gives is in chapter 2, verses 9 to 11. Kegelapan apa sih yang dimaksudkan? Ini yang dia katakan di pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. So let's read that. Yeah. Saya bacakan buat kita semua. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Haleluya. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amen. So it says, if we hate our brothers or sisters, we are walking in the dark. Jadi kalau kita membenci saudara kita, kita sedang berjalan di dalam kegelapan, kita berjalan ke arah kegelapan. But if we love our brothers and sisters, we are walking in the light. Tetapi ketika kita mengasihi saudara kita, kita berjalan ke dalam terang atau kita berjalan di dalam terang itu. But verse 11 it says, if you hate your brothers and sisters, you are walking in darkness and you have blinded. You don't know where you are going. You will stumble. Dan ketika engkau membenci saudaramu, engkau sedang dibutakan oleh kegelapan itu, engkau nggak tahu apa yang engkau lakukan. So we must ask ourselves, okay, the key here is, do I hate anyone? Kata kuncinya buat kita semua hari ini, apakah ada sebuah kebencian di hati kita? Now you don't have to answer me, do you hate anyone, right? Jangan menjawabnya sekarang siapa yang engkau benci hari ini, nggak perlu. Now, hate is a strong word. So I ask you different question. Do you have any unforgiveness towards anyone? Mungkin kata kebencian itu sangat keras, tapi dengan kata lain, adakah seseorang yang tidak engkau ampuni hari-hari ini? Okay, unforgiveness is a word that we use a lot. How about this? How about, do you have any resentment or bitterness when you think of someone? Mungkin kata
kata tadi itu juga terlalu keras, saya buat lebih halus lagi. Mungkin adakah sesuatu kebencian, mungkin adakah dendam, mungkin adakah kepahitan yang tertinggal ketika engkau ingat nama Hallelujah. seseorang. Do you have any bitterness or resentment when you think of that person? Maybe, I don't know, your family, your mother-in-law, I don't know. Ya, like- adakah sebuah kebencian, I don't dendam ya kan? Ketika engkau mengingat I don't mungkin know. mertuamu perempuan ya kan, mertuamu laki-laki atau siapapun saya nggak tahu. some one here, I don't know. Atau mungkin orang di sekitar ini ya kan, kita nggak tahu. No, when you think about what they did, you keep thinking you have this bitterness. Lalu ketika engkau mengingat apa yang dia lakukan, engkau terus munculkan sebuah kepahitan di hatimu. Do you know what's happening there? Engkau tahu apa yang terjadi di sana? Our thought, okay, is walking towards the darkness. Ketika engkau melakukan itu, pikiranmu sedang berjalan kegelapan. When we keep thinking about what they did and things like that, our thought tends to walk towards the darkness. Ketika engkau terus berpikir tentang apa yang dia lakukan, itu sesungguhnya pikiranmu sedang berjalan So ke we kegelapan. should not think too much. We should redirect our thoughts to the light. Jadi jangan sampai pikiran kita berpikir terlalu fokus ke sana. Engkau harus arahkan kembali pikiranmu Amen. kembali kepada terang itu. Amin. Hallelujah. You know, I want to just tell you about the difference between hate and dislike. Saya mau memberitahukan kepada jemaat Tuhan bedanya antara membenci dengan tidak suka. Because a lot of people not quite clear about this. Karena ini seperti sesuatu yang abu-abu ya kan, nggak jelas. Okay, this is what I tell some young people a few weeks ago. I told them, you don't have to like everyone. Saya memberitahu kepada jemaat yang lebih muda di lain kesempatan, kalian nggak perlu menyukai semua orang. You don't have to like everyone. Because people are different. Karena setiap orang berbeda, bukan? People are different. Do you like him? Actually, I like him, But people are different, right? Kita nggak perlu menyukai semua orang karena setiap orang berbeda. But you must love everyone. Meski Anda tidak suka kepada semua orang, tetapi Anda harus mengasihi semua orang. So these people were confused. I don't have to like everyone, but I need to love everyone. What do you mean? Saya nggak perlu menyukai semua orang, tapi kok saya harus mengasihi semua orang? Apa sih bedanya? Okay, so I asked them, do you know what love is? Tahukah Anda apa makna daripada mengasihi? And they weren't very clear. Itu pun menjadi So jelas. I share with them 1 Corinthians 13, 1-7. Ya, kalau kita mau berbicara kasih, maka kita harus kembali kepada ayat yang di 1 Korintus pasal ke-13, ayat yang pertama. Lanjut, Pak. 1-7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Hallelujah. Amen. So I told them, look, you don't have to like that person, but you must love that person. Sekali lagi saya memberitahukan kepada mereka, jangan suka sama semua orang. Gak perlu suka sama orang tersebut, tapi kau harus mengasihi orang tersebut. So that means I may not like the person, but I am patient with that person. Meskipun saya gak suka sama orang itu, tapi aku bersabar terhadap orang tersebut. I may not like the person, but I'm kind, I'm not rude, I'm not resentful, things like that. Meskipun saya gak suka sama orang itu, maka aku akan tetap murah hati, aku tidak akan cemburu, aku tidak akan memegahkan diri dan seterusnya. Hallelujah. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Okay. Now let's continue to read verse 7 to 10. Yeah. 1 John. Oh ya, kita akan kembali kepada ayat yang ke-7 sampai ke-10 dari 1 Yohanes yang tadi. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti di dalam Dia terang, maka kita beroleh persekutuan dengan seorang dengan yang lain. Okay.
So now, if you look at verse 7, it says, but if we walk in the light, that means we love people, then we have fellowship with one another, and the blood of Jesus washes away our sins. Ya, ketika kita mengasihi orang lain, kita berjalan di dalam terang, dan kita memiliki persekutuan dengan satu yang lain, dan Yesus, darah Yesus itu menyucikan kita daripada segala dosa So kita. this kind of fellowship where there is love and not hatred, there is power. Jadi ketika ada sebuah persekutuan di mana tidak ada kebencian, di mana adanya sebuah kasih, maka di sana ada sebuah kuasa yang terjadi di tengah-tengahnya. There is so much power that even if you sin, that the blood of Jesus washes away our sins. Hallelujah. Ada kuasa yang mengalir di tengah persekutuan itu, yaitu kuasa darah anak domba Allah yang menghapuskan Hallelujah. setiap dosa Amen. kita semua menjadi Amen. kebenaran. And verse 8, it says, but if we say, I have no sin, then we deceive ourselves and truth is not in us. Dan di ayat 8 juga diberkata tadi, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, kebenaran tidak ada di In dalam verse kita. 9, it says, but if we confess our sin, then he is faithful and just to forgive us of all sins and cleanse us from all, it says all, right, unrighteousness. Dan ayat 9, jika kita mengaku dosa, dia yang setia dan adil akan mengampuni segala, Hallelujah. semua dosa kita. I mean, verse 10, but if we say, I have not sinned, then we make God a liar and his word is not in us. Dan ayat 10 sekali lagi diulangi bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak dapat berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak So ada di what dalam are we kita. talking about from verse 8 to 10? Jadi apa yang mau dikatakan di ayat 8 sampai 10 tadi? Now, of course, we are saints. We are not sinners when we believe in Jesus. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita adalah imamat-imamat yang Tuhan pilih, bukan? Kita bukan lagi pendosa. Sometimes we sin, right? Tetapi terkadang kita masih berdosa ya. Then what John is saying is that we need to humble ourselves. We just confess. Jadi kalau kita melakukan dosa, kalau kita masih melakukan dosa, yang dikatakan oleh Rasul Yohanes tadi, mari kita mengakui Right. dosa kita. You know, some people say, "Oh, I didn't do anything wrong," you know, like this, right? Karena terkadang orang itu menolak, aku nggak melakukannya, aku tidak berdosa. But John is saying, let's just confess your sin. Yohanes memberitahu dengan sederhana, sudah, akui saja di hadapan Tuhan. You know, my wife and I know this very, very, very well-known, famous, powerful preacher. She is a she, yeah. Ya, saya dengan istri mengenal seorang pengkhotbah yang begitu terkenal, yang dipakai Tuhan, yang sangat diurapi. We have a great respect for her, and then we have a good friendship with her. Yeah? Kami memiliki sebuah hubungan yang baik. Kami saling menghormati. So when we meet her, she would tell us a lot of things that she may not share with others. Yeah. Jadi ketika kami bertemu, ibu pembicara ini, ibu pengkhotbah ini akan membicarakan sesuatu yang tidak dibagikan kepada orang lain, tapi kami diberitahu. Including things like some of the troublemakers at church, right? Termasuk kepada jemaat-jemaat yang sering bikin masalah diceritakan kepada kami. And then she would say these things because she's very close. And then the next day we meet her, she would say, "I'm so sorry I said that." Lalu suatu hari ketika dia menceritakan semuanya, dia datang kepada kami dan dia berkata, maafkan saya, mohon maaf terhadap saya. I shouldn't have said about these people. I'm so sorry. Dia menyesal dan dia berkata, mohon maaf, tidak seharusnya saya berbicara buruk tentang orang tersebut. And we are very surprised because it was just fact, but we could see the humility in her. Kami kaget karena kan nggak gosip, itu memang fakta yang sedang terjadi terhadap orang tersebut. Tapi kami merasa ada sebuah kerendahan hati yang sedang dia tunjukkan kepada Hallelujah. kami. Confession needs humility. Dia mengakui kesalahannya. Amen. Karena pengakuan kesalahan, pengakuan dosa membutuhkan sebuah kerendahan hati. And verse 9 says, when we confess, then God forgives us all sins. Dan hal Hallelujah. yang sama dikatakan Rasul Yohanes tadi. Ketika kita mengakui setiap dosa kita, ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Dia yang akan menghapuskan dan menyucikan kita dari segala And kejahatan. not only that, James 5:16. Let's read James 5. Bahkan juga dikatakan di Yohanes 5:16 dikatakan, atau kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, kuasanya.
Amen. Confession not only forgive our sins, it heals us too. Amen. Jadi pengakuan dosa bukan hanya menyucikan kita, tetapi pengakuan dosa juga menyembuhkan Haleluya. penyakit kita. Amen. Hallelujah. Amin. Who needs healing? Amen. Siapa yang membutuhkan kesembuhan hari ini? Amen. Hallelujah. Percayai kepada Tuhan. Confess. Amen. Akui dosamu. One last point, which was something I made before, and I'm going to finish. Satu poin terakhir dan saya akan menutupnya. Remember in verse 4, we said John's writing these things so that our joy may be complete. 1 Yohanes 1 ayat yang 4 memberitahu bahwa kami perlu menuliskan ini kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Remember, God gives joy in our fellowship, right? Ingat tadi di awal bahwa Tuhan memberikan sukacita di tengah persekutuan kita. Now I want to tell you, because you may ask, oh, Pastor Peter, I know I don't want to hate people, I don't want to have bitterness, but people offend me sometimes. Yeah? Tapi mungkin Anda bertanya, Pastor Peter, saya nggak mau benci sama orang, saya nggak mau marah sama orang, saya nggak suka sama orang, tetapi mereka melakukan yang jahat, yang pahit kepada saya. Sometimes you meet people, they will offend you, they will say bad things, right? Kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengatakan yang buruk kepada kita, melemparkan sesuatu yang kurang baik kepada kita, bukan? So how do I keep in the light? How do I don't get offended? How Lalu do I bagaimana saya menjaga diri saya tetap ada di terang? Bagaimana saya tetap menjaga diri saya supaya tidak tersinggung terhadap perkataan itu semua? Now there is one secret to this. Ada satu rahasia yang mau saya sampaikan mengenai hal itu. Do you want to know the secret? Maukah Anda mengetahui rahasianya? Who wants to know the secret? Siapa yang mau coba angkat tangan? The rest of you don't want to know the secret. Sisanya nggak mau ya? The secret is what? Rahasianya adalah di ayat ini. Is joy. Rahasianya adalah sukacita. Joy keeps us from being offended. Sukacita menjaga engkau untuk tidak tersinggung Hallelujah. terhadap orang. You know, David in the Psalm said, "You set before me a feast, a table before in the presence of my enemies." Daud dalam Mazmurnya memberitahu bahwa engkau menyediakan makanan di hadapan musuh-musuh. You know, when you makan, joy, right? Ketika engkau makan, ada makanan, engkau bersukacita, bukan? In front of enemy, you can deal with enemies. When Ketika you have engkau joy. makan, ketika engkau sukacita, engkau bisa menikmati sukacita di hadapan musuh-musuhmu. One last verse, Matthew 5:11 and 12. Ayat yang terakhir, Matius, Mbak. Kita baca sekali lagi bareng-bareng ya supaya nggak ngantuk. 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelumnya. Hallelujah. Amin. Jesus says, when people attack you, they persecute you, what do we do? Jadi ketika ada musuh yang menyerang kita, yang akan menganiaya kita, apa yang kau lakukan? What do? Apakah kau akan nangis? Or you think about, how do I? Atau kau akan berpikir kurang dan marah sama orang tersebut? No, he says, joy, hallelujah. Kita memberitahu kita mesti bergembira dan bersukacita. Joy will protect our hearts. Bersukacita akan menjagai hatimu. But without joy, small things can upset us. Karena tanpa sukacita, hal kecil pun, hal sederhana pun bisa membuat hatimu menjadi terganggu. Remember, God gives joy in our fellowship. Tuhan memberikan fellowship, sukacitanya di tengah fellowship atau persekutuan kita. This ICA Indonesian congregation is gonna have great fellowship. ICA Indonesia akan mengalami sebuah persekutuan yang lebih baik. Because God is in this fellowship. Karena Allah ada di tengah-tengah Hallelujah. persekutuan kita. And God gives joy to this fellowship. Dan Allah memberikan sukacita ke tengah-tengah persekutuan ini. Amin. More joy, more joy. Sukacita more lagi, joy. sukacita terus ditambahkan di tengah kita. And we're gonna walk in the light. Dan Hallelujah. kita akan berjalan di dalam terang. Because joy protects us from being offended. Hallelujah. Karena sukacita menjagai kita dari semua hal yang buruk yang Hallelujah. membuat kita tersinggung. And when we kind of make mistakes, confess. Hallelujah. Dan ketika engkau berdosa, sederhana apa Just jawabannya? confess. Mengakui. Hey, I'm sorry. Mengaku saja. I'm sorry, mohon I'm maaf sorry, sekali. I'm sorry. Wah, sorry. Mohon I'm maaf so lah. sorry. Saya mohon maaf. I'm so sorry. No problem. And then
that's gonna give us the power. Hallelujah. Dan ketika engkau mengakui, engkau akan Hallelujah. diberikan kuasa untuk You're disucikan. gonna get healed. Hallelujah. Engkau akan mengalami kesembuhan. Haleluya. And this congregation, the joy will be complete because God gives joy in our fellowship. Hallelujah. Dan jemaat ini akan mengalami kuasa Tuhan karena Tuhan menaruhkan Would you sukacita like di to tengah-tengah kita. receive this joy in this fellowship? Maukah engkau menerima sukacita itu di tengah persekutuan ini? Everyone stand. Kalau Yeah? mau, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.